Halo sahabat film. Kilas Film kali ini mengisahkan tentang pembalasan setimpal oleh dua insan yang berbeda atas kematian orang-orang yang sangat mereka cintai di sebuah pulau isolasi khusus. Sang lelaki adalah mantan agen Interpol dan si wanita memiliki keahlian dalam bela diri. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak kisahnya berikut ini. Revenger. Film aksi Korea Selatan ini diperankan oleh Bruce Chan sebagai Yul, Yeon Jin Seo sebagai Mali, Park Hae Sun sebagai Carlos Kun, dan Kim Na Yoon sebagai Jin. Kisah ini berlatar di sebuah pulau yang bernama Sorado, pulau tempat isolasi seumur hidup para narapidana yang berasal dari beberapa negara Asia. Di pulau ini sama sekali tidak memiliki hukum, terkecuali hukum rimba. Mereka harus bertahan hidup dengan cara mereka masing-masing. Cerita bermula dari aksi kejar-mengejar gerombolan narapidana liar terhadap seorang wanita yakni Mali dan anak perempuannya, Jin, di tengah hutan. Pada akhirnya mereka pun tertangkap di pesisir pantai pulau itu. Maka, perseteruan pun terjadi. Mali mengadakan perlawanan gigih menghadapi gerombolan ini. Namun apa daya, kekuatan mereka tak berimbang. Dalam pikiran Mali, anaknya lah yang perlu diselamatkan. Mali menyuruh Jin untuk pergi menjauh menyelamatkan dirinya. Kecepatan lari anak gadis ini sangat mudah dikejar para gerombolan ini. Dan yang menarik, salah satu pemeran gerombolan napi berasal dari Indonesia. Pada saat itu juga muncullah sosok seorang laki-laki yang penuh dengan belitan ikatan, juga mengenakan topeng khusus. Dialah sang detektif Interpol polisi Yul yang sengaja dihukum agar dibuang di Pulau Sorado. Dengan cara ini ia dapat membalaskan dendamnya atas kematian istri dan anaknya. Perseteruan pun terjadi. Para napi jahat tersebut dihabisi satu persatu. Dan selamatlah nyawa Muli dan Jin saat itu. Dan Mali yang sudah tak berdaya, Jin memohon agar Yul dapat membawa ibunya kembali ke pemukiman mereka yang dirahasiakan. Yul awalnya menolak, namun kemudian ia mengiyakan keinginan anak tersebut. Setibanya di pemukiman, Yul dianggap orang asing yang penuh rahasia. Ia bahkan kelihatan seperti orang bisu. Bao, teman dekat Mali sekaligus pimpinan pemukiman itu, sangat jengkel dengan pembawaan Yul. Setelah Mali pulih hasil pengobatan dukun terkenal di pemukiman itu, ia baru sadar bahwa orang yang telah menolong mereka adalah oknum yang mengakibatkan Mali harus diasingkan di pulau itu. Yul menyadari hal itu, dan hanya meminta Mali untuk menunjukkan di mana keberadaan Carlos Kun sang pembunuh berdarah dingin yang juga sebelumnya telah menghabisi nyawa suami Mali. Saat itu juga, Yul diusir dan segera menuju ke arah yang sudah ditunjukkan Mali sebagai tempat kediaman Carlos. Tempatnya di lereng sebuah gunung. Di tengah perjalanan, Yul terkejut karena Jin anak Mali ternyata menyusulnya. Anak itu pun bercerita betapa kejamnya orang yang bernama Carlos Kun, yang teganya membunuh ayahnya yang ia cintai. Namun di tengah perjalanan, Jin diculik oleh anak buah Carlos. Yul sengaja membiarkan agar keberadaan dan tempat Carlos segera ia temukan. Setelah ia tiba di tempat itu, ternyata ada beberapa pos penjagaan dan tahanan yang sengaja dibuat Carlos bagi orang yang menantangnya. Pada akhirnya satu persatu tangan kanan Carlos dia lumpuhkan. Yul pun mendapati tempat disekapnya Jin dan tahanan lainnya. Yul segera menyuruh Jin untuk lari dari tempat maut itu. Di tempat lain, Mali, Bao dan anak buahnya terus mencari keberadaan Jin yang menghilang. Mereka tahu bahwa Jin pasti bersama Yul saat itu. Sementara itu, beberapa anak buah pilihan Carlos terus memburu Yul dengan segala cara. Mula-mula mereka mendapati Jin dan ingin langsung menghabisinya. Namun Yul dengan sigap menyelamatkan gadis itu. Tapi beberapa saat kemudian, Yul tertembus anak panah berbisa dari salah satu anak buah Carlos Kun, saat melindungi Jin. Pada saat yang sama, Mali dan kawan-kawan tiba di tempat itu dan mendapati Jin serta Carlos yang dalam keadaan sekarat akibat racun anak panah. Dengan cekatan pula, Mali berhasil mengatasi anak buah pilihan Carlos. Tanpa disangka, gerombolan anak buah Carlos pun tiba di bangunan tua itu, dan mereka terperangkap. Untung saja, Bao dan satu temannya mengelabui mereka ke arah yang berbeda. Saat itu juga Yul yang sekarat segera dibopong kembali ke pemukiman mereka, sementara itu Bao dan temannya terperangkap jebakan Carlos K. Dan kawan-kawan. Teman langsung jadi tumbal, sedangkan Bao dilepaskan. Dengan begitu mereka dengan leluasa mengikuti Bao ke tempat pemukiman mereka yang sangat rahasia.
Dan benar, dalam waktu yang singkat, tempat tinggal Mali dan penduduk lainnya diketahui setelah berhasil membuntuti Bao. Saat itu Yul masih dalam penanganan dukun di pemukiman. Sehingga, para anak buah Carlos yang sangat haus darah langsung menyerang, sehingga Mali, Bao dan seluruh penghuninya dibuat tak berdaya. Sementara itu keadaan Yul masih parah sehingga sang dukun pun rela menggantikan nyawanya sehingga keadaan Yul langsung pulih kembali. Yul segera keluar, dan dalam sekejap seluruh gerombolan Carlos terkapar. Kemudian meninggalkan Mali dan Jin dua nyawa yang masih tersisa, karena Bao pun sudah meregang nyawa. Langkah Yul langsung mengarah ke tempat Carlos Kun untuk segera membalas dendamnya. Di sisi lain, musuh bebuyutan Yul si Carlos Kun sepertinya telah mengetahui akan kedatangan Yul, sehingga dia melakukan persiapan. Hati yang membara dan penuh dendam nampak saat Yul memasuki tempat Carlos di gedung tua bertingkat tempat hunian para napi Ab 101 milik Carlos. Sesaat kemudian keduanya bertemu. Tak berselang lama, keduanya langsung menunjukkan kehebatan masing-masing. Serangan Yul secara bertubi-tubi awalnya dapat dihindari Kun yang juga memiliki ilmu bela diri yang tak bisa dianggap remeh. Karena kewalahan meladeni serangan Yul, Carlos menggunakan trik yang kotor. Carlos Kun segera mengembalikan kekuatannya serta rasa sakit di sekujur tubuhnya, dengan memakan daun ganja yang tersedia di ruangan itu. Yul menyayangkan sikap liciknya itu. Walaupun demikian, ia tak peduli. Justru sebaliknya semangatnya kian menjadi-jadi, karena misi balas dendam atas kematian istri dan anaknya yang menjadi tujuannya. Dan benar, tak lama kemudian, Yul melayangkan serangan pamungkasnya sehingga Carlos Kun terjungkal. Dan akhirnya, satu hantaman dahi maut Yul mengakhiri riwayat hidup Carlos Kun. Misi balas dendam pun berakhir. Demikianlah alur cerita film Revenger. Semoga Anda yang telah menyaksikannya terhibur. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan bagikan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di kilas film selanjutnya.